Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Bullard Bro BB Pro 2. Yap, ini adalah seri Pro dimana seharusnya ini sepatu tuh punya fitur yang lebih ekstra dibandingkan dengan sepatu BB series lainnya. Brand ini tuh udah macam kayak iPhone aja ya. Sekarang ada nama Pro-nya dan mungkin ke depan bisa pakai nama Ultra juga biar makin garang lagi guys. Harganya udah lebih mahal, sekarang menyentuh ke angka 600 ribuan. Dan kalau dibandingin dengan BB Speedup yang baru aja kemarin rilis, harganya tuh terpaut 120 ribuan. Dan dengan ada versi Pro, rasa-rasanya gue punya ekspektasi yang lebih juga terhadap sepatu ini guys. Dan ngomongin secara desain, menurut gue sih sepatu ini desainnya udah kelihatan garang banget. Ada 4 warna yang dirilis dari klasik black and white yang kalian bisa lihat di B-roll ini. Terus ada juga colorway yang terinspirasi dari tim-tim NBA juga. Dan salah satu yang jadi favorit gue adalah colorway yang warna pink yang gue pegang ini. Terlepas kalau secara desain untuk harga 600 ribuan, rasa-rasanya tuh persaingannya udah makin berat lagi. Ada brand-brand yang memiliki desain yang bener-bener autentik, dimana untuk sepatu Bullard Bro ini gue nggak tahu sih apakah mereka pakai desain yang bener-bener autentik secara sketch dibikin sendiri atau mereka udah menggunakan existing design yang digunakan selayaknya sepatu Bullard Bro versi-versi sebelumnya. Dan kalau ngelihat history dari desain yang digunakan di sepatu Bullard Bro sebelumnya, untuk versi yang kali ini jujur aja gue nggak tahu apakah sepatu ini menggunakan elemen desain yang cukup identik dengan brand-brand yang udah cukup familiar juga. Kalau misalnya mereka menggunakan elemen desain yang fresh, itu menurut gue sih oke banget, upgrade. Tapi kalau mereka menggunakan salah satu elemen desain yang udah existing, atau misalnya mereka menggunakan elemen desain yang udah famous atau familiar di sepatu brand-brand sebelah, rasanya menurut gue itu jadi salah satu elemen yang perlu di-upgrade. Kalau kalian nemuin ada salah satu elemen desain yang cukup familiar atau identik dengan brand sebelah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan juga secara fiturnya menurut gue sih gue cukup happy ya secara first impression waktu megang sepatu ini, karena gue ngerasa dari sisi supportnya sepatu ini berasa di-upgrade banget dibandingkan dengan versi sebelumnya. Berasa ini tuh jadi salah satu elemen yang bener-bener diperhatiin sama Bullard Bro, dimana secara build-nya sepatu ini udah terbilang lebih kokoh. Dan yang pertama, salah satu elemen yang gue suka adalah implementasi dari heel counter yang terbilang cukup kokoh di sepatu ini. Di bagian tengahnya di sini juga ada implementasi dari TPU di bagian samping yang ini berfungsi untuk memberikan torsional support serta berfungsi untuk memberikan fitur kestabilan sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Base-nya di area bawah terbilang cukup lebar dan secara keseluruhan sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, lateral support yang ditawarkan di sepatu Bullard Bro BB Pro 2 ini bisa dibilang bikin gue cukup impress sama sepatunya guys. Selain itu, salah satu bagian yang bikin sepatu ini tambah nyaman adalah build-nya yang terbilang rata aja gitu guys. Jadi di beberapa sepatu basket yang kemarin sempat gue review, terutama untuk brand-brand lokal, ada yang build-nya tuh kayak miring gini, dan menurut gue itu jadi salah satu fitur yang seharusnya bisa diperbaiki. Dan untungnya di sepatu Bullard Bro BB Pro 2 ini, feel yang seperti nukik gitu udah nggak gue rasain di sepatu ini. Tapi terlepas dari itu, sepatu ini juga memiliki beberapa aspek yang menurut gue bisa diperbaiki lagi, dimana fit adalah salah satu fitur yang ya masih sampai sekarang gue kayak ngerasanya tuh belum puas sama fit yang ditawarkan, terutama untuk sepatu Bullard Bro. Gue ngerasanya untuk fit di sepatu ini tuh meskipun ya udah seperti yang gue bilang tadi, ada upgrade-nya heel counter, torsional support, udah lebih kokoh, tapi rasanya tuh masih agak rumit di bagian depan sepatunya. Selain itu, gue juga ngerasa dari sisi penggunaan implementasi tangnya itu berasa cukup ekonomis, dan juga padding-padding yang ditawarkan di sepatu ini meskipun padding-paddingnya udah lebih tebal, tapi kayak masih berasa kunciannya tuh ada yang kurang gitu di kaki gue guys. Tapi ya baik lagi, kalau kalian tanya tentang personal opini gue sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, berasa kayak masih ada yang kurang dari sisi fitnya. Juga mungkin satu hal yang belum gue infoin di sepatu-sepatu Bullard Bro sebelumnya, dan mungkin ini bisa jadi additional piece yang bisa bikin versi Pro ini berasa lebih pro lagi, adalah kalau misalnya Bullard Bro mengimplementasikan arc build di bagian dalam sepatunya. Karena kalau kalian pegang bagian dalamnya, ini berasa kayak rata aja gitu di bagian dalam, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu fitur yang oke banget kalau misalnya ditambahkan di versi Pro kali ini. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya juga, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya true to size. Kalian tinggal perhatiin dari sisi US size-nya, karena kalau kalian perhatiin dari sisi euro ataupun sentimeternya itu agak beda dibandingkan dengan sepatu gue biasanya. Dan gue juga mau infoin buat kalian punya kaki lebar, menurut gue juga sepatu ini fitnya itu true to size. Sewaktu gue pakai sepatu ini pertama kali, gue juga ngerasa cushioningnya itu berasa cukup worth it. 649.000 dapat cushioning yang build-nya itu berasa cukup tebal,
Menurut gue sih, yap, oke banget lah. Gue nggak expect juga ngedapetin cushioning yang gimana-gimana banget, tapi secara feel-nya berasa cukup aja untuk harga yang ditawarkan. Meskipun kalau buat gue sendiri, rasa-rasanya cushioning system yang ada di sepatu ini bisa dibikin lebih responsif lagi. Secara feedbacknya sendiri, gue nggak terlalu ngedapetin feedback yang gimana-gimana banget, terutama untuk bagian depan sepatunya yang di area sampingnya ini tercover dengan adanya penggunaan TPU guys. Jadi berasa kayak foamnya itu nggak bisa kompres dengan optimal di area depan, sedangkan untuk bagian setengah ke belakang menurut gue sih feel-nya cukup aja guys. Untuk bagian cushion ini gue juga sampai tanyain ke salah satu kru di Naksir Sneakers, dimana mereka juga nginfoin hal yang sama, dimana feedback yang didapetin untuk sebuah cushion yang ada di sepatu ini seharusnya bisa dibikin lebih lagi. Yap, namanya ada plus minus juga lah ya guys, kalian ngedapetin namanya ada plus minus juga, dimana untuk bagian TPU di area samping ini berfungsi untuk memberikan lateral support, memberikan kalian fitur support yang ekstra juga, dimana memang sewaktu pertama kali gua pakai feel-nya oke banget dari sisi tersebut, tapi di samping itu juga kalian akan ngedapetin feel cushion yang menurut gua tuh kayak sedikit teredam dengan adanya fitur ini. Selebihnya buat gua sih standar aja, dimana sepatu ini menggunakan material yang terbilang cukup basic untuk ukuran sepatu basket zaman sekarang. Mostly sepatu ini menggunakan material tekstil ataupun mesh build di area tangnya, dan terdapat beberapa fuse overlay dan juga penggunaan synthetic leather di area belakang sepatunya. Untuk talinya sendiri juga sepatu ini menggunakan round laces, kalau misalnya ditarik feel-nya tuh berasa agak seret di beberapa area, dan juga detailing yang ditawarkan di sepatu ini seperti logo Baller Bro di bagian tang sama di bagian samping. Di sini mereka masih menggunakan sablonan yang menurut gue sebenarnya kalau dibikin emboss ataupun deboss itu bakal jadi salah satu elemen desain yang lebih kelihatan premium lagi di sepatu ini. Untuk penggunaan material traction-nya juga sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole, desainnya kelihatan agresif banget, dan mudah-mudahan sepatu ini bisa perform dengan baik entah di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor. Kalau kalian tanya tentang durabilitasnya sama gue, jujur aja secara first impression gue nggak bisa kasih info 100%, karena di sini tuh ada beberapa bagian yang kelihatan cukup tebal, ada yang tipis juga, ada yang playable, ada yang berasa cukup keras. Jadi itu bakal jadi salah satu fitur yang perlu gue tes lebih lanjut lagi guys. By the way, di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau gue sedang bekerja sama dengan Baller Bro untuk memberikan giveaway satu sepatu Baller Bro BB Pro 2 sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal ikutin langkah-langkah yang gue udah taruh di Instagram. Kalian ikutin aja rules-nya dan kalian langsung berkesempatan untuk ngedapetin sepatu BB Pro 2 ini sesuai dengan size kalian masing-masing. And that's about it, initial review untuk sepatu BB Pro 2. Secara garis besar, gue masih nggak ngerti sih kenapa sepatu ini punya embel-embel nama Pro. Kalau yang versi sebelumnya, rasanya perbedaan antara sepatu BB Series dan juga Pro Series-nya itu berasa cukup jauh. Sedangkan untuk versi yang ini, gue ngerasa perbedaannya tuh udah mulai kekejar, dan menurut gue untuk yang rilisan kali ini gue masih nggak dapet embel-embel nama Pro dengan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan BB Series, terutama sepatu BB5 guys. Tapi menurut gue untuk embel-embel nama Pro rasanya lebih oke lagi, misalnya fitur-fitur yang ada di sepatu ini bisa dibikin lebih komplit lagi, terutama dari sisi fitnya. Buat kalian tertarik sama sepatu BB Pro 2 ini, sepatu ini dijual dengan harga 619.000, harga yang bisa terbilang masih merupakan sepatu basket yang super terjangkau. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagram dari Baller Bro. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memberikan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.